Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian serati mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama belajar ilmu agama, untuk sama-sama meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala atas apa yang telah kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, tema yang akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini tentang bagaimana menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tema yang akan kita bahas insya Allah pada kesempatan malam hari ini berkaitan tentang amanah keturunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan bertanya kepada saya dan panjenengan di hari kiamat
tentang bagaimana kita menjalankan amanah yang telah Allah kasih. Saya yakin 100% bahwa pengalaman panjenengan mendidik anak itu pasti lebih banyak daripada saya. Saya anaknya baru 2, kecil-kecil, jenengan anaknya mungkin sudah bukan punya anak lagi, tapi anaknya panjenengan sudah beranak. Jadi insya Allah pengalaman panjenengan dalam mendidik anak asam garamnya lebih banyak daripada saya. Tapi kiranya sedikit apa yang disampaikan oleh para ulama menjadi tambahan ilmu bagaimana kita mendidik, kita menjaga amanah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Minimal kita juga bisa mentransfer, minimal kita bisa menyampaikan ilmu yang kita dapat malam hari ini kepada anak-anak yang kita miliki, sehingga mereka kelak bisa mendidik anak-anak mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sekali lagi apa yang disampaikan bermanfaat tentunya untuk saya, dan saya juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan tema yang mungkin cukup berat bagi kita semua, khususnya di zaman yang penuh dengan keterbukaan semacam ini. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Poin pertama yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk inti pembahasan kajian tentang bagaimana mendidik anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak di dalam ayat dan banyak di dalam hadis-hadis beliau menerangkan kepada kita semua agar kita menjaga amanah. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian semua. Allah memerintahkan saya, dan Allah memerintahkan panjenengan Bapak Ibu semua untuk apa? Antu adul amanah, untuk menjaga amanah. Yang suaminya dapat istri namanya amanah, pas sekaligus dijaga, wes ya. Semoga ada yang namanya amanah di belakang ini. Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita agar kita menjaga amanah, menunaikan amanah semaksimal yang kita bisa. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, beliau menceritakan kelak ketika kita akan melewati fase sebelum terakhir, sebelum masuk surga, fase kejadian rentetan sebelum terakhir, sebelum kita masuk surga. Kan rentetan kehidupan dan rentetan fase yang akan kita jalani di hari kiamat itu banyak. Dari dibangkitkan oleh Allah dan seterusnya sampai pada fase, yaitu fase di mana sebelum terakhir, yaitu fase kita akan melewati sirat. Kita akan melewati jembatan. Monggo, sambil jenengan muter, saya izin menuang air putih dulu. Saya lanjutkan. Ketika kita semua Bapak Ibu akan melewati jembatan,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dengan berbagai macam sifat tentang jembatan yang saya nggak akan sebutkan sekarang. Mungkin panjenengan yang pernah hadir pengajian saya di Masjid Syuhada juga pernah dengar bagaimana sifat jembatan. Yang ingat ya alhamdulillah, yang nggak ingat ya juga alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad kalau senang mengucapkan alhamdulillah, kalau sedih mengucapkan alhamdulillah. Jadi saya senang jenengan masih ingat materi saya. Jadi saya alhamdulillah, jenengan lupa, yo saya juga alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya menyampaikan bahwa sifat ciri jembatan yang akan kita lewati semua Bapak Ibu adalah di kanan kirinya Allah akan tampakkan amanah-amanah yang dulu pernah kita emban. Bentuknya amanah. Amanah sekarang ini kan bentuknya apa ya? Abstrak. Abstrak itu tahu abstrak? Nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Saya dapat amanah jadi orang tua. Apa bentuknya? Nggak bisa kelihatan bentuknya. Pokoknya amanah yang Allah kasih kepada saya banyak. Di antaranya saya dikasih anak. 5 anak berarti saya dikasih 5 amanah. Jenengan yang tadi anaknya 7 berarti dapat 7 amanah. Tambah kalau ibunya namanya amanah. 8 berarti ya. Semakin banyak anak berarti otomatis semakin banyak amanah. Itu masih di keluarga. Belum ibunya, kita juga punya amanah menjaga dia. Kemudian belum di pekerjaan. Belum kalau di kerjaannya punya jabatan. Maka semua itu amanah yang kita dapati di dunia. Yang Allah titipkan kita semua untuk menjaga amanah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, menyampaikan bahwa kelak amanah-amanah yang kita pegang di dunia, amanah jadi bapak, amanah jadi suami, ibu-ibu berarti amanah jadi ibu, amanah jadi istri, kemudian amanah pekerjaan, amanah menjadi kepala PKK dan seterusnya, itu semua nanti akan dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diwujudkan oleh Allah, akan dikonkretkan bentuknya yang sebelumnya di dunia abstrak nggak kelihatan, tapi nanti di akhirat akan ada wujudnya. Dan itu semuanya akan berada di samping kanan dan samping kiri jembatan yang akan kita lewati. Nabi Muhammad SAW menyampaikan demikian, disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah amanah itu nanti yang akan menjadi kemudahan bagi kita kalau kita menjaga amanah di dunia. Dan amanah itu yang akan mempersulit kita kalau ketika di dunia kita tidak menunaikannya dengan semaksimal mungkin. Saya ulangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa amanah yang kita pegang di dunia itu kelak akan diwujudkan bentuknya. Dan itu gampang dan itu banyak. Contoh lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa puasa kelak akan bicara. Bacaan Al-Quran yang kita baca itu akan bicara. Kita kan nggak tahu bentuknya puasa kalau di dunia seperti apa, nggak ngerti. Tapi nanti di akhirat puasa itu ada bentuknya, nggak tahu gimana bentuknya. Contoh kemarin kita sudah sampaikan, kematian itu di dunia nggak ada bentuknya, tapi di akhirat Allah bentukkan kematian berupa kibas, kambing besar. Sama seperti puasa, kita nggak ngerti kan, Nabi Muhammad juga nggak mengabarkan. Ya sudah, kita percaya saja. Mungkin nanti Allah bentukkan dengan apa saja kita nggak tahu. Tapi intinya kita percaya bahwa besok puasa akan berbentuk. Bacaan Al-Quran akan berbentuk, sholat akan berbentuk. Sama amanah yang kita di dunia nggak tahu bentuknya, itu kata Nabi Muhammad akan berbentuk. Dan amanah itu Bapak Ibu akan berada di samping kanan, akan berada di samping kiri ketika kita melewati jembatan. Kalau kita di dunia maksimal menunaikan amanah,
maka insya Allah itu amanah akan memudahkan kita melewati jembatan. Bayangkan jembatannya tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, gelap, gulita, kemudian nggak ada pegangannya. Apa istilah saya dulu pernah itu, istilahnya namanya kalau melewati jembatan pakai bambu itu mowot apa ya? Mowot, nggak tahu sekarang sudah bahasanya sudah mulai berbakala. Mowot, ya mowot jembatan. Itu jembatannya tipis, nggak ada pegangannya, gelap, kemudian goyang-goyang, kemudian licin. Goyang-goyang, licin, gelap, nggak ada pegangannya, tipis, halus, landep. Di samping kanan, samping kiri ada amanahnya. Itu amanah yang dulu mungkin saya jadi kepala sekolah muncul bentuknya. Saya bapak muncul bentuknya. Bapak bagi 5 anak muncul bentuknya. Sebelah kiri saya jadi suami, saya jadi ketua RT, saya jadi guru pengajar. Itu semuanya muncul. Dan kalau saya di dunia maksimal menjaga amanah, itu amanahnya akan bantu saya lewat jembatan. Tapi kalau di dunia itu tidak saya maksimalkan menjaga amanah tersebut, maka itu semua yang akan menjadi apa namanya, berarti musuh ketika kita akan melewati jembatan. Ini poin pertama Bapak Ibu. Pentingnya kita menjaga amanah. Jangan menyia-nyiakan amanah. Waalaikumsalam. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang kursi jabatan itu amanah. Tapi kelak di hari kiamat kata Nabi Muhammad, kursi jabatan itu nadamah. Apa itu nadamah? Nadamah itu penyesalan. Nyesel nanti bakal. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah kita tahu pentingnya menjaga amanah, yang kedua, anak itu adalah amanah. Berarti jenengan yang sekarang punya anak 5, berarti diamanai oleh Allah 5. Masih anak itu belum istri. Yang saya alhamdulillah masih 2 anaknya, berarti saya diberikan oleh Allah berupa 2 amanah. Oh kalau gitu ya sudah, yang masih muda-muda, nah gitu Ustaz, saya mau punya anaknya 2 cukup Ustaz, jangan yang banyak. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk yang belum nikah, pilih wanita yang subur, yang bisa memberikan banyak anak. Kenapa Nabi Muhammad memerintahkan demikian? Karena Nabi Muhammad akan berbangga kelak di hari kiamat di tengah para nabi-nabi yang lain karena banyaknya umat dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin yang banyak, punya anak yang banyak, tapi tetap nanti kita akan belajar bagaimana mendidik anak agar semoga kelak menjadi kebahagiaan dan qurratu a'yun bagi kita semua di dunia ataupun di akhirat. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Saya ingin sedikit menukil ucapan Al-Imam Al-Ghazali. Mungkin jenengan sering dengar nama itu. Pengarang kitab yang juga sangat masyhur, namanya kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ini Bapak Ibu, hadirkan ucapan beliau, at-tiflu amanatun inda walidayhi. Anak itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kedua orang tuanya. Ketika dia lahir, qalbuhu tahir, hatinya itu masih bersih. Jauharatun nafisatun sadijatun khaliyah. Hatinya masih seperti mutiara yang bersih, bening, mengkilap. Dan dia siap menerima apapun yang dia akan lihat ketika dia lahir di dunia. Siapa pertama kali yang akan dilihat oleh seorang anak ketika lahir di dunia? Yo saya bapaknya, yo jenengan bapaknya, yo ibu-ibu yang ngelahirin. Maka dari panjenenganlah, dari saya bapaknya, dari panjenengan ibunya, itu anak akan banyak belajar. Anak itu dilahirkan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kullu mauludin yuladu alal
Fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan bersih. Fitrah. Thumma abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kemudian bapaknya yang menjadikan anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Intinya bapaknya yang menjadikan anak itu kotor, yang menjadikan anak itu baik, itu semua tergantung dari bapak dan ibunya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ayah bunda, karena di depan saya ini bapak ibu dan ayah bunda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, kullukum, hadis ini masyhur dalam hadis rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Kullukum ra'in, setiap kita ini adalah pemimpin. Punya amanah. Pemimpin itu punya amanah. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kita, karena kita pemimpin, kita akan ditanya oleh Allah. Saya akan ditanya oleh Allah, panjenengan akan ditanya oleh Allah. Apa yang akan ditanya? Ditanya tentang kepemimpinan yang kita lakukan. Makanya betapa beratnya ketua RT. Dia jadi pemimpin RT itu singkatannya apa? Rukun tetangga. Satu RT biasanya mengepalai berapa kakak itu? 30 kepala keluarga. Satu keluarga rata-rata punya 10 keluarga. Berarti 30 kali 10, 300. Ditanya tentang 300 orang. Satu kedumel di rumahnya. Tuh Pak RT-nya zolim sekali. Itu gimana kelak jawabnya di hadapan Allah Ta'ala. Beri si kelem jadi RT. Alhamdulillah saya nggak jadi RT, ya Allah. Itu masih RT. Belum kalau RW. Ya Allah, gimana beratnya Pak Jokowi. Kelak itu ditanya Pak Jokowi. Ditanya tentang berapa juta penduduk Indonesia. 200 juta wes. Gimana beratnya beliau nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semoga Allah mudahkan Pak Jokowi nanti dan siapa saja yang memimpin negeri ini. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in, dan laki-laki panjenengan itu pemimpin ala ahli baitihi, pemimpin bagi rumahnya, keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi, dan ibu-ibu ini perempuan di belakang ini adalah pemimpin bagi rumah istrinya, bagi rumah suaminya. Dan seorang wanita juga pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang amanah yang Allah beri berupa anak dari suaminya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin dan setiap kita akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kita. Dalam hadis yang lain lebih mempertegas lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, beliau mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ta'ala ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah amanah berupa kepemimpinan. Saya pemimpin rumah tangga dan panjenengan pemimpin rumah tangga. Itu dikasih sama Allah kepemimpinan. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati. Ketika dia mati dalam keadaan curang terhadap apa yang dia pimpin, haramallahu alaihil jannah. Haram masuknya masuk, haram hukumnya masuk surga. Setiap kita pemimpin, siapa yang dikasih jabatan sama Allah, dikasih kepemimpinan sama Allah, kemudian mati dalam keadaan curang, haram masuk surga. Dan saya pemimpin bagi keluarga saya, panjenengan pemimpin bagi keluarga panjenengan, ibu-ibu pemimpin bagi keluarga, bagi rumah suami panjenengan, dan ibu-ibu juga pemimpin bagi anak-anak panjenengan. Ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dan bapak-bapak jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang, ini kita sudah mulai masuk intinya, terkadang seseorang itu memandang mendidik anak adalah ketika anak itu sudah ada wujudnya.
Kadang seseorang itu berpandangan kalau yang namanya mendidik anak agar anak soleh itu dimulai kalau sudah metu lanai. Nah itu baru dikatakan mendidik. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Padahal dalam Islam tidak sependek itu. Mendidik itu dimulai dari mencari winih, dari mencari bibitnya, bukan dari setelah muncul anaknya. Maka pada kesempatan ini seperti yang tadi saya Allah, kalau bicara pengalaman jenengan pasti lebih banyak pengalamannya dari saya. Belingnya anak jenengan wis marem, bedutnya anak yang jenengan wis marem, kemudian antengnya anak wis jenengan wis marem. Sudah punya anak laki, perempuan saya baru dikasih laki. Jadi sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi seorang mukmin. Kata Syekh Abdul Razak, saya ambil tema malam hari ini, insya Allah saya selesaikan. Ada 10 cara mendidik seorang anak, dan itu tidak mudah. Makanya judul malam hari ini adalah mendidik buah hati tidak semudah membalikkan tangan. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Jenengan mau kerja apapun, mesti di antara syaratnya nomor 1 selain muslim minimal sekolahnya lulusan SD. Ada lah, ya mungkin ada yang nggak ada gitu, tapi minimal SD. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin tinggi pula minimum akademisnya. Minimal S1, minimal S2. Tenang Pak, jenengan insya Allah sudah S teh terjumbu. Iya ya Allah. S3, SD, SMP, SMA. Ya. Semakin tinggi jabatannya, bukan jabatan, semakin tinggi pekerjaannya, semakin berat pekerjaannya, maka semakin tinggi pula tuntutan akademisnya. Tapi terkadang ada ungkapan yang mungkin cibiran, aduh mbak sekolah dur malah jadi ibu rumah tangga, masak tok ning omah. Sekolah S2, S3 malah masak ngopo ilmune maneman. Berarti seakan-akan mendidik anak di rumah itu tidak butuh ilmu. Cukup SD cukup. Nah, ini gambaran dulu. Kalau ternyata pendidikan, saya pernah baca negara dengan nilai pendidikan tertinggi, bukan nilai 90-80 bukan, tapi kualitas pendidikan tertinggi kalau nggak salah itu di Finlandia. Guru SD, guru SMP, guru SMA, kurangi lagi, guru TK, SD, SMP, SMA. Kalau di Indonesia, mana gaji yang lebih tinggi? SMA. Bahkan guru dosen gajinya semakin tinggi, tapi di Finlandia saya pernah baca guru TK itu gajinya lebih besar daripada guru SMA. Ibu-ibu yang jadi guru TK, pripune guru TK manasibnya? Aduh, layamut walayahya sudah. Orang Pak ngajar kayak kok melas, cilik-cilik nono sing ngajar. Pak ngajar terus mangkat jam 8 balik jam 11, tapi kok yo mono. Padahal ngajar anak TK sama ngajar anak SMA, saya yang pernah jadi guru, masih jadi guru, mending milih anak SMA. Saya lebih seneng pengajian sama jenengan kayak gini 2 jam, 3 jam, kuat saya insya Allah. Saya disuruh ngisi TK, pengajian anak-anak TK, 10 menit mules. Ada yang naik, ada yang, ya Allah, gimana itu sabarnya? Sabar mendidik anak panjenengan, sabar digaji setitik, dikomplain pisan. Ya Allah. Berarti Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya mendidik itu tidak gampang.
Mendidik itu tidak mudah, semudah seseorang membalikkan tangan. Berat. Anak kita ini bukan lempung yang bisa dengan mudah kita bentuk seingin kita. Nggak bisa. Lempung gampang. Lempung puter, ser jadi gelas, ser jadi mangkok. Gampang. Tapi anak kita lempung ono nyowone. Yang bisa bergerak, yang bisa berpikir, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, dan macam-macam. Sehingga tidak mudah mendidik mereka. Didik temenanan, habis lihat ini, ambiar sudah. Hilang semua. Didik temenanan, akan sekolah ketemu nih temen yang, ya Allah. Aduh, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, semoga datangnya kita malam hari ini, duduk di pengajian, iktikad baik kita membaca kitab para ulama tentang bagaimana mendidik anak, dicatat oleh Allah. Kalau kita memang ingin punya anak yang soleh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, saya ambil kajian tema malam hari ini dari kitabnya Syekh Abdul Razak, Asyru Rokais fi Tarbiyatil Abna. 10 tips, gampang lah ya. 10 metode, 10 tips dalam mendidik anak-anak. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kadang tadi saya kasih contoh gambaran yang ini menunjukkan sumber masalah. Mungkin anak-anak kita semuanya kurang baik. Ini mungkin ya, banyak faktor. Tadi contohnya, menganggap bahwa mendidik anak itu tidak perlu ilmu yang tinggi. Dari sisi ibu itu, mbak ngapain jenengan kalau mau cuma di rumah tok, lulus SMP bisa, lulus SMP, biar nikah, punya anak, selesai, gampang. Ngapain S1, ngapain S2, ngapain S3, kalau ujung-ujungnya nanti cuma di rumah dasaran masak. Aneh, mana mau jenengan? Itu satu dari ibu-ibunya, bagaimana mindsetnya seperti itu. Mindsetnya seakan-akan bahwa mendidik anak itu tidak butuh ilmu. Satu itu sudah salah. Contoh lain, contoh salah. Kalau tadi dari sisi ibu, sekarang dari sisi bapak. Terkadang seorang laki-laki, saya terutama, kadang memandang mendidik anaknya urusannya wong wedok, wong lanang urusannya luru duit. Pokoknya priye carane bu, aku luru duit wis kesel, jenengan sing kesel ngurus anak. Saya yang sudah capek, jenengan yang ngurus anak. Anaknya Pak jaluk dot, anaknya Pak jaluk ngaji, anaknya Pak jaluk les, anaknya Pak belajar. Bu, jatahku ngesuk luru duit. Kesel saya kira. Tolong Pak istirahat, iki jatah sampean. Apa istri jenengan itu nggak capek? Masa ya nggak tahu sih capek apa enggak, nanti tanya aja. Ya, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Saya lihat ini, saya ingin kutip ucapannya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengucapkan ucapan yang cukup bagus. Bentar. Qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-allamah Ibnul Qayyim beliau mengatakan faman ahmala ta'lima waladih ma yanfa'uhu wa tarkahu sudan faqad asa'a ilaihi ghayatal isaa'ah. Ini wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Sesungguhnya kebanyakan rusaknya anak-anak itu datang dari bapaknya. Sesungguhnya banyaknya kerusakan yang terjadi pada anak-anak itu disebabkan dari bapaknya, bukan dari ibunya. Nah, boleh dipegang ini bu, dalil bu. Kalau jenengan dimarahi sama pak, kayak pak rumah oke kajian, jenengan sing salah, dudu saya. Seperti itu lihat. Contohnya tak ibu-ibu menganggap bahwa mendidik anak, mendidik rumah, membuat rumah yang sakinah, mawaddah itu tidak perlu akademis, tidak perlu ilmu yang tinggi. Banyak orang nikah, ya yang penting nikah, duit-duit nikah. Dia nggak ngerti bagaimana ilmu nikah. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan kepada setiap pedagang tidak boleh masuk pasar di kota Madinah kecuali yang ngerti halal haram. Nggak boleh masuk pasar di kota Madinah kecuali yang ngerti ini halal, ini haram.
muamalahnya ngerti. Lah sama kalau bisa jangan nikah kecuali sudah ngerti minimal, oh nikah itu syaratnya ini, oh yang menjadi pembatal nikah itu ini, oh talak itu ada talak ini, talak itu, oh cara mendidik anak seperti cara mendidik anak seperti ini dan seperti itu. Banyak yang tidak kober seperti itu. Yang penting buru-buru kawin, buru-buru nikah, nggak tahu ilmunya seperti apa, ya sudah hasilnya seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, tapi tidak ada kata terlambat. Kita sama-sama belajar, semoga ilmu yang kita miliki dan malam hari ini kita pelajari menjadi manfaat untuk kita semuanya. Oke, yang pertama Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kata beliau, tadi saya sampaikan hal ini, bahwa mendidik itu bukan ketika anaknya muncul, tapi mendidik itu ketika memilih seorang pasangan yang baik. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang keluarga, ketika berbicara kepada laki-laki, ketika berbicara kepada audiensnya laki-laki, maka Nabi Muhammad mengatakan innama al-mar'atu tunkahu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4. Saya berarti audiensnya bapak-bapak. Wanita itu dinikahi karena 4. Pertama karena cantiknya, karena nasabnya, karena hartanya, babat, bebet, bobot, harta, cantik, nasab, harta. Yang terakhir agama. Fadfar bidzatid taribat yadak. Pilih yang agamanya baik, niscaya tanganmu nggak capek. Cantik, oke cantik. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun. Habis itu 3 tahun, payot kayak kata bapak, ya bukan saya yang bilang, ya yang sudah banyak pengalaman daripada saya. Sama. Kaya nggak mesti setiap hari bisa kaya. Semua dunia ini berputar. Nasab nggak dibawa mati. Bahkan kadang orang yang memilih nasab tapi ternyata hidupnya, keluarganya malah tidak harmonis. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, itu kalau audiensnya laki-laki yang mau nikah, pilih yang agamanya baik. Kalau audiensnya perempuan, berarti Nabi Muhammad seakan-akan bicara kepada yang wanita, kepada para wali, para wanita. Rasulullah SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian bapak dan ibu, seseorang laki-laki yang akan menikahi anak gadis panjenengan, maka pilih yang agama dan akhlaknya baik. Berarti kalau milih wanita, milih yang akhlaknya baik, agamanya baik. Kalau milih yang laki-laki, laki-lakinya juga yang baik agama dan akhlaknya. Hasilnya insya Allah. Tapi kalau dilepaskan itu tadi syarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi Muhammad? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu wa illa takun fitnah au fasadun kabir, au kama qala Nabi. Kalau enggak seperti itu, enggak dinikahkan sama orang laki-laki yang baik, perempuan yang baik, akan jadi fitnah yang besar. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, saya punya cerita sedikit. Ceritanya insya Allah nyata. Ada seseorang laki-laki, saya baca itu tahun berapa itu lupa. Jadi dia naik kereta, hashing gitu, bersih. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Dari belakang kursinya ada sayup-sayup suara mengucapkan yarhamukallah. Itu tahunnya sudah lama, tahun 90-an mungkin. Kalau sekarang dengan banyaknya ngaji, yarhamukallah mungkin sudah menjadi hal yang biasa karena banyaknya ngaji, tersebarnya ngaji. Tapi bagi zaman saat itu, tahun saat itu, ada seperti ini luar biasa. Ini berarti didikan orang tuanya gak ecek-ecek. Alhamdulillah di belakang suara sayup-sayup seorang wanita, yarhamukallah, kok ngerti? Didatangi, mintai alamat rumah. Alamat rumahnya jenengan pundi, Mbah? Bapak mau apa ini, Mas? Pokoknya saya ingin ketemu bapak jenengan. Singkat cerita datang ke rumahnya, singkat cerita nikah.
Lihat nikahnya yang laki-laki karena oh ini akhlaknya bener nih. Baik agamanya. Seperti ini aja luar biasa paham. Di tahun itu loh ya. Habis itu nikah, punya anak 10. Kalau nggak salah saya baca itu biografi beliaunya. 10-nya hafidh. 10-nya hafidh. Hafal Al-Quran dan bukan hafal Al-Quran. Tapi hafal Al-Quran dan akhlaknya juga baik. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memilih winih itu penting. Memilih bapak yang soleh itu penting. Memilih ibu yang solehah juga itu penting. Ada seorang anak datang kepada Umar, itu seorang bapak datang kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengeluhkan tambengnya anaknya. Ya Umar ibnul Khattab, ya Allah, anakku jan, ya Allah, kandani ngeyel, konsolat angel, ya Allah, stop bisa. Apa kata Umar? Ya sudah, bawa anakmu ke sini. Dipanggil anaknya, ditanya, Le, ini bapakmu bilang kamu tuh gini. Betul apa enggak, Le? Betul. Apa jawaban anaknya? Betul wahai Umar ibn Khattab. Tapi bapak saya juga enggak benar sama saya. Lu bisanya kenapa? Karena bapak saya tidak memilihkan ibu yang ngerti agama bagi saya. Bapak saya tidak pernah ngajari saya agama. Dan bapak saya ngasih nama saya nama yang jelek. Apa kata Umar bin Khattab? Oh, Pak, jenengan lebih durhaka duluan kepada anak daripada anak jenengan yang durhaka kepada jenengan. Berarti jenengan ini bapak-bapak lebih duluan durhaka kepada anak daripada anak yang durhaka kepada bapaknya. Kita terkadang mengeluhkan nakalnya anak, tambengnya anak, tapi bisa jadi sebabnya karena kita sendiri. Ya Allah, anakku seringnya bengok-bengok, teriak-teriak, jebule di ngocok, sayanya juga seringnya teriak-teriak. Ya Allah, anakku nek kon tangi subuh angel kok jebule ya sayanya aneh, luwe angel ketimbang anaknya. Cuman terkadang kita malu untuk mengakui kekurangan itu. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, maka Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, pertama yang perlu diperhatikan adalah ikhtiyaruz zaujah as-sholihah, memilih istri yang soleh. Istri yang solehah. Atau kalau ibu-ibu di sini berarti mencari suami yang soleh. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masih banyak cuman saya cepat saja. Yang kedua, agar anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa membimbing anak kita dengan baik, kata beliau Syekh Abdul Razak, gharsul aqidati wal iman, tanamkan akidah dan keimanan kepadanya. Didik akidah dan keimanan kepadanya. Apa itu maksudnya mendidik akidah dan keimanan? Ajari anak itu kenal sama Allah. Minta apa-apa, mintanya sama Allah. Seneng, ajari dia untuk bersyukur kepada Allah. Sedih, ajari dia untuk minta sama Allah. Jenengan punya duit, saya yakin jenengan punya duit 2.000 untuk beliin anak es krim, untuk beliin anak jajan. Tapi ajarkan anak agar dia terpaut hatinya dengan Allah. Sudah minta belum sama Allah? Belum, minta dulu sama Allah. Bapak ini abi, bu, emak, simbok, ayah, bunda dikasih rezeki itu dari Allah. Kamu minta dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga nanti ada rezekinya. Minta, habis itu kasih selang waktu sore, alhamdulillah bapak ibu punya rezeki, lihat nih doamu dikabulin sama Allah, kasih jajan dia. Tanamkan agar anak itu percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya istri yang selalu menanamkan demikian kepada anak. Pokoknya jangan balas kalau dipukul sama orang. Ya tetap balas sih, tetap anak saya. Cuman jangan balas. Akhirnya ketika dia nggak balas, ingat ucapan ibunya, biar jangan balas, nanti yang balas sendiri adalah
Allah. Dilalah ya, qadarullah, bukan dilalah, qadarallahnya. Ketika anak saya nggak balas, itu yang mukul duluan, walaupun adiknya sendiri yang mukul, walaupun saudaranya sendiri yang mukul, qadarullah ada sesuatu, apalah mungkin jatuh, atau mungkin keselak, atau mungkin apalah ya, tuh kan? Nah, iya Umi, dibalas langsung sama Allah. Lah iya ada, nggak usah dibalas. Ya walaupun tetap anak-anak nggak bisa seperti itu, tetap dia pasti akan berantem. Tapi paling tidak ada setitik poin-poin yang ditangkap oleh anak. Tanamkan akidah. Dan ini dilakukan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika itu boncengin sepupunya Abdullah ibnu Abbas. Disebutkan saat itu umurnya sekitar 6 tahun. Berarti kalau 6 tahun sekarang kira-kira kelas TKB. Diboncengkan sama Nabi Muhammad mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, ini u'allimuka kalimat, saya mau ajarkan kamu beberapa kalimat. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini kan poin akidah itu, jaga Allah, Allah nanti akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kamu pasti akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Minta sama Allah, pasti Allah akan kasih. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta, minta sama Allah. Kalau kamu mau minta tolong, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Umi Abi tak tolong, tapi yang pertama kali minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat hasil didikan seperti ini Nabi Muhammad itu diceritakan sama Aisyah. Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad. Apa kata Aisyah? Kunna fi ahdin Nabi. Dulu kami di zaman Nabi Muhammad SAW. Kami berarti kalau kami yang mengatakan Aisyah, berarti yang dimaksud Aisyah dan juga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kunna fi ahdin Nabi. Kami para sahabat Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau sendal kami putus, yang pertama kali minta ada, yang pertama kami lakukan adalah minta sama Allah. Sendal putus, jenengan keluar dari sini sendal putus, orang kau berminta sama Allah. Enggak usah jenengan, saya juga deh. Saya juga. Jenengan putus, gampang, masih ada duit, bisa aku beli depan, bisa. Mudah, simpel. Tapi lihat bagaimana gharsul akidah, penanaman akidah dan penanaman keimanan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Luqman. Dalam surat Luqman, dan insya Allah jenengan sangat familiar dengan ayat ini. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun. Wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Lihat bagaimana penanaman Nabi Muhammad kepada sepupunya Abdullah ibnu Abbas. Bagaimana Luqman menanamkan akidah kepada anaknya sendiri di saat mereka anak-anaknya sedang kecil. Bapak Ibu, yang ketiga. Banyak-banyak doa. Terkadang kita tertipu oleh berbagai macam teori-teori pendidikan dan teori-teori parenting anak. Betul, itu betul, bagus. Tapi terkadang kita menjadikan teori-teori parenting itu sebagai teori utama agar memiliki anak yang baik, dan kemudian kita lupa untuk minta sama Allah. Dan itu kasusnya sama seperti kita capek cari rezeki tapi lupa dengan yang memberikan rezeki. Capek kerja banting tulang cari rezeki tapi sama Allah Subhanahu wa taala lupa, padahal Allah adalah zat yang memberikan rezeki. Saya capek cari-cari jual pampers, tapi yang jual pampers di depan saya Pak Hengki. Waduh, cari sana, cari sini, ternyata di depannya ada sendiri. Capek-capek, ngapain capek-capek? Kalau sudah tahu langsung ke beliau. Hari Ahad bingung capek nyari nasi, padahal diseraki ada nasi. Sarapan gratis bagi duafa, ya. Apa umum? Alhamdulillah. Jadi kapan-kapan saya bisa mampir. Yatim, saya juga yatim, alhamdulillah.
Bapak saya sudah meninggal dunia. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berbagai macam wasilah duniawi itu benar. Tapi jangan sampai kita menjadikan wasilah-wasilah perantara untuk yang kita tuju mendidik anak dalam masalah duniawi sehingga kita melupakan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, "Faddu'a lil abna yu'tabar min ahammir raqaiz fi sholahihim wastiqomatihim." Doa kepada anak itu adalah senjata terampuh untuk anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan mereka menjadi anak-anak yang istiqomah. Jangan pernah lupa untuk berdoa ada kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, di antara nikmat, beliau juga sampaikan di sini, di antara nikmat yang Allah kasih kepada saya dan panjenengan, seketika saya dan panjenengan statusnya sudah menjadi orang tua, nikmat yang Allah kasih kepada saya dan panjenengan, mulut panjenengan itu mandi, doa panjenengan itu mandi. Mandi itu maksudnya mustajab, landep. Jangan pernah sebongkok apapun sama anak mengucapkan doa yang jelek. Jangan. Karena doa jenengan itu mandi, landep. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mengingatkan kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, sebagai seorang ibu di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Bentuk ketergesa-gesaan manusia, kita ini diciptakan oleh Allah itu sifatnya kesusunan. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu diciptakan oleh Allah, sifatnya diantaranya adalah kesusu, ora sabaran, buru-buru. Ibu-ibu contoh yang beli Shopee, saya sebut merek ya, beli beli kudung wis di marketplace, baru dikirim sore buka lagi, wis dikirim durung ke? Oh belum. Sorenya lagi baru 10 menit, 15 menit dicek lagi. Pingin gagian cepet-cepet tekan. Semuanya kita diciptakan oleh Allah terburu-buru. Di antara bentuk keterburu-buruan kita adalah kadang kalau lagi marah sama anak, yang muncul adalah doa jelek. Yang muncul orang Jawa mungkin bilangnya nyepatani. Itu bentuk tergesa-gesanya kita sebagai seorang manusia, khususnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, kalau lagi capek, lagi bongkok sama anak, kadang yang muncul adalah doa jelek. Oh Allah, karang anak tit ya, anak tit gitulah ya, anak seperti itu. Nah, ngomongnya aja nggak bisa. Tapi itu kadang kita lihat di tengah masyarakat mudah sekali mengucapkan demikian. Allah, karang anak, oh iya. Nauzubillahimin dzalik. Makanya Allah Ta'ala menyampaikan manusia ini kadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejelekan sebagaimana mereka berdoa dengan kebaikan. Dan sungguh manusia sangat terburu-buru. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doalah yang baik-baik kepada anak panjenengan. Kalau banyak doa di Al-Quran banyak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan seterusnya banyak dalam Al-Quran. Seorang ulama, Bapak Ibu, jangan dikira seorang ulama kemudian anaknya juga serta-merta jadi anak yang soleh. Enggak. Nabi Nuh, gimana anaknya? Maksiat kepada Allah, bahkan kufur kepada Allah. Di antara contoh ulama, namanya Fudail bin Iyad, beliau pernah berdoa, ya Allah, saya sudah maksimal didik anak saya ya Allah, tapi ternyata saya belum berhasil mendidik anak saya agar menjadi anak yang baik. Maka didiklah dia ya Allah agar menjadi anak yang baik. Ini ketergantungan seorang orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu banyak-banyak berdoa, karena doa panjenengan itu bentuk nikmat yang Allah kasih kepada panjenengan, karena doa panjenengan itu
mandi. Yang selanjutnya nomor 4, 5 menit lagi, 6 poin, 5 menit habis. Jadi cepat aja wis ini. Yang selanjutnya, lindungi anak dengan banyak berzikir. Ketika anak masih kecil, belum bisa baca zikir sendiri, kita yang nuturi mereka berzikir. Mau sholat, mau berangkat ke masjid, mau berangkat ke sekolah, kita bicara doa berangkat sekolah. Yang berat adalah bapaknya nggak hafal doa berangkat. Nah, itu berat saja. Kemudian mau tidur, Pak, dongose apa? Adik, apa dek dongone dia? Aduh. Allah, habis itu bacanya Allahumma jannibna syaitan. Allah ya. Kalau itu apa? Ya, kalau itu alhamdulillah hafal ya, harus hafal kalau itu, Pak. Karena itu yang paling penting. Pak, katanya Ustadz itu ada doa naik kendaraan, Pak. Apa doanya, Pak? Aduh, hafal ya. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kata orang Arab itu faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa bagaimana dia akan ngasih. Berarti jenengan kalau ingin anaknya yo bisa berzikir, yo jenengannya juga harus bisa berzikir. Insya Allah kalau baca doa berangkat pagi, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, seminggu rutin gitu terus, insya Allah hafal anak itu. Mau masuk kamar mandi, tulis zikir, semuanya itu tinggal pembiasaan. Jadi kalau masih kecil belum bisa banyak berzikir, ajari mereka untuk berzikir. Kemudian nuntun mereka untuk berzikir. Akhirnya nanti di antara manfaatnya adalah kita diingatkan sama anak. Ayo Pak, burung zikir. Wah, iya betul. Matur nuwun ya Dek, alhamdulillah. Kita nuturi adik Dek, jangan main HP terus ya. Iya Pak. Lihat kita main HP ya, ayo Pak, Bapak main HP terus. Oh iya, alhamdulillah. Bersyukur anaknya jadi rem. Ya, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kemarin saya juga sudah ajarkan doa yang mungkin sudah dikirim ke grup. Selagi mengaji, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ini doa u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hamah wa min kulli ainin lamah adalah doa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika Ismail sama Ishak masih kecil. Karena abukum, dulu bapakmu, maksudnya bapak kita Ibrahim alaihissalam, yu'awwidhu bihima, membacakan doa dengan doa tadi, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lama, kepada Ismail dan kepada Ishak. Ketika mereka masih kecil-kecil. Dan doa ini u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lama, juga doa yang didoakan Nabi Muhammad untuk cucu beliau yang dua, bukan kembar tapi mirip namanya. Siapa namanya? Hasan dan Husain. Maka doa penting, jangan sampai kita nggak hafal. Kalau bisa hafal. Kemudian yang ke-5, pilih nama-nama yang baik untuk anak. Pilih nama-nama yang baik untuk anak. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya nama terbaik dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Pas, Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Gak usah yang keren-keren namanya. Marcel, Stefano, apalagi lah ya, semacam-macam. Abdullah, Abdurrahman. Kalaupun namanya Abdullah, Bapak Ibu, bagus. Tapi orang Arab itu kalau namanya 2 kata, manggilnya ya 2 kata. Enggak seperti orang Bojong atau orang Sraki. Namanya Abdullah, manggilnya wow. Ya Allah, wow. Lah ini khawatir nanti sedikit ada kurang adab dengan nama. Kan Abdullah bagus itu loh. Abdullah, kalau orang Arab namanya Abdullah, Abdullah Ta'al, Abdullah Ta'al. Wahai Abdullah, kemari Abdullah. Abdurrahman Ta'al. Kalau kita namanya Abdullah tadi, nek dul mending lah dul. Dari kata Abdul. Nah, kalau yang berat tadi, wah,
Wah. Ya. Abdurrahman. Orang-orang Pekalongan ya. Mandrahman. Ya Allah. Ini perlu diluruskan. Namanya bagus, tapi ketika dijadikan panggilan jadi kurang bagus. Oke, pilih nama-nama yang bagus. Nama-nama sahabat Nabi Muhammad, nama-nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama yang baik itu juga akan menjadi pengaruh bagi anak-anaknya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keenam, adil terhadap anak. Adil terhadap anak. Oke, cinta dan perasaan itu pemberian dari Allah, betul. Kadang jenengan insya Allah pasti mengakui anaknya 7, terkadang mesti ada satu anak yang memang kita seneng, pengennya diwes-wes terus. Tapi jenengan kalau ngwes-ngwes anak itu, yuk kalau bisa yang 6 diwes-wes yang sama. Saya kadang kalau ya manusia, saya mungkin lebih senang sama yang kedua. Ketika saya cium yang kedua, yo saya harus cium yang pertama. Sifat seperti itu harus dikikis. Jangan sampai kita orang tua yang menjadikan kelak anak-anaknya gelut satu dengan yang lain karena sikap kita tidak adil kepada anak-anak. Karena yang dikasih nomor satu terus, akhirnya nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya merasa iri, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, jadilah engkau saksi karena saya ingin ngasih hadiah kepada anak saya. Jangan punya anak berapa? Anak ini tok? Enggak. Saya punya anak yang lain. Yang lain dikasih apa enggak? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah, saya enggak mau saya tidak akan menjadi saksi bagi sebuah kezoliman. Kalau mau ngasih, lapang ngasih semuanya. Jangan seperti itu. Lanjutnya, yang ke-7. Lemah lembut, cepat aja, jangan mudah marah. Yang ke-8, nasihati terus anak, cari waktu yang terbaik untuk nasihati anak. Lihat bagaimana cara Nabi Muhammad menasihati anaknya, ya bunayya. Kemudian tadi ya gulam, panggil nama-nama terbaik agar anak-anak itu senang ketika kita nasihati. Yang ke-8, yang ke-9, pilih teman-teman yang baik untuk anak-anak kita. Saya pernah sampaikan di sebuah pengajian, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau bisa, ya bukan kalau bisa, harus panjenengan yang punya anak itu ngerti siapa teman-temannya. Ngerti siapa teman-temannya. Jadi agar anak itu ketika cerita sama panjenengan nyambung. Pak, tadi saya punya teman namanya Slamet. Oh iya, Slamet yang rambutnya gondrong itu ya. Betul Pak. Kenapa Slamet deh? Lah cerita seneng. Lah kadang kita, Pak tadi gini, kapok nih, besok anak tidak akan cerita lagi. Bikin anak itu bahagia mendengar, menceritakan setiap cerita-cerita yang dia alami di sekolahan. Pancing anak untuk cerita. Itu kaidah penting. Jika anak tidak cerita kepada panjenengan, itu awal kerusakan anak. Kalau anak tidak cerita kepada panjenengan, itu awal kehancuran anak di masa depan. Karena kalau sudah nggak cerita sama bapaknya, dia punya berbagai macam hal di benaknya, kemudian dia nggak berani cerita sama bapaknya, mungkin bapaknya, aduh Leus, gini tok bisa diceritake. Nah, ya sudah, besoknya nggak bakal cerita itu. Kalau sudah nggak cerita, ketika besok menemukan sesuatu yang dia tidak ngerti, apalagi terkait masalah seperti itu, karena ada anak-anak juga di sini. Nanti jangan bingung jelaskan sama anak-anak di rumah, besoknya seperti itulah ya. Nanti dianya mau nanya bingung, akhirnya dia berimajinasi sendiri, akhirnya coba tak cari di HP. Apa itu? Itu. Oh, ternyata ini kayak gini. Ternyata itu. Ya Allah. Dan ternyata lebih berbahaya. Bukan sebuah hal yang pamali. Dan memang terkadang perlu ada waktunya untuk menceritakan, untuk mengedukasi anak tentang yang seperti itu. Bapak Ibu, dan yang ke-9, yang ke-10 adalah
jadilah qudwah yang baik untuk anak, jadilah contoh yang baik untuk anak, jadilah suri tauladan yang baik untuk anak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sudah jam 9 lebih, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya nggak jawab, nanti yang mau nanya silakan WA saja, semoga saya bisa menjawabnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.